melek wong wingi nggonku ae ndet-ndet suara iku. Piye carae? Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ini warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. kelompok kami akan menjelaskan pembahasan kedua mengenai etika dunia siber. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Eka Yulia Maisaro dengan nomor NIM 096. Saya Muhammad Zahrul Azaki dengan NIM 133. Saya Muhammad Ramadhani dengan NIM 099. Dalam pembahasan etika dunia siber ini, kami akan membahas 5 poin. Yang pertama yaitu tentang acuan etika online Indonesia. Yang kedua yaitu tentang pedoman komunitas di media sosial. Yang ketiga yaitu tentang Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik. Yang keempat yaitu tentang panduan bermedia sosial dari Persekutuan Gereja Indonesia. Dan yang terakhir yaitu Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang bermedia sosial. Masuk kepada pembahasan pertama mengenai acuan etika online di Indonesia. Pada bulan September 2011, para komunitas online dan penggait internet berkumpul di Jakarta untuk merumuskan etika online bagi warga negara Indonesia. Berikut adalah hasil dari perkumpulan tersebut. Siapapun tanpa terkecuali ketika online atau menggunakan internet harus menjunjung tinggi dan menghormati nilai kemanusiaan, kebebasan berekspresi, perbedaan, keragaman, keterbukaan, dan kejujuran individu atau lembaga, hasil karya pihak lain, dan yang terakhir yaitu norma masyarakat serta tanggung jawab. Selanjutnya yaitu tentang pedoman komunitas di media sosial, khususnya Facebook dan juga Instagram. Yang pertama, kita hanya boleh membagikan foto dan video yang kita ambil sendiri atau kita juga berhak untuk membagikannya. Yang kedua, menumbuhkan interaksi yang bermanfaat dan tulus. Yang ketiga, kirimkan foto dan video yang sesuai untuk beragam pemirsa atau khalayak. Yang keempat, berhati-hatilah saat mengirimkan acara yang tidak layak untuk diberitahukan. Dan yang terakhir yaitu patuhi hukum-hukum dalam bermedia sosial. Selanjutnya, ada pedoman komunitas di media sosial YouTube. Pedoman komunitas yang dilayangkan oleh YouTube lebih kepada aturan konten yang tidak boleh dipublish. Antara lain sebagai berikut. Pertama, kita tidak boleh mempublish konten seksual atau ketelanjangan. Kedua, kita tidak boleh mempublish konten yang mengandung kebencian, baik itu kepada individu maupun kelompok, berupa ujaran kebencian terhadap suatu suku, agama, ras maupun agama kelompok lain. Terus ketiga, ada tidak boleh mempublish konten yang mengandung pelecehan dan cyberbullying. Terus ada konten yang membahayakan anak, seperti konten-konten kartun yang memiliki unsur seksual atau ketelanjangan, memiliki unsur kekerasan, dan lain-lain. Terus ada tidak boleh mempublish peniruan identitas atau plagiasi. Ini adalah karya seseorang yang kita publish atas nama diri kita sendiri, tidak mendapatkan izin begitu. Terus ada tidak boleh mempublish konten kekerasan atau vulgar, pembunuhan, pemukulan, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, hak cipta. Slide selanjutnya, Kak. Selanjutnya ada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang ITE ini memiliki tujuan agar memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi.
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik khususnya dalam pasal 27 dan 20 sampai 29 yang terkait dengan konten. Nah, ada berarti pasal 27, 28, dan 9. Pasal pertama, pasal 27 berisikan bahasanya disebutkan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar susila, perjudian, penghinaan, dan pencemaran nama baik, pemerasan, dan pengancaman. Ini akan mendapatkan sanksi bagi orang-orang yang melakukan hal-hal tersebut. Terus pasal 28 menyebutkan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong atau hoax dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik serta menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan atau biasa disingkat dengan SARA. Nah, ada terakhir pasal 29. Pasal 29 menyebutkan setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakuti yang ditujukan secara pribadi, itu juga akan mendapatkan sanksi pidana. Selanjutnya Panduan bermedia sosial dari PGI. PGI atau Persekutuan Gereja-Gereja Kristen di Indonesia menerbitkan sebuah buku tentang panduan bermedia sosial yang bertujuan agar jemaat gereja lebih waspada dalam memanfaatkan media sosial. Mengingat banyak kasus yang muncul di media sosial mengenai bullying, perdagangan manusia, pornografi, dan masih banyak yang lainnya. Berikut ini adalah tips bijak dalam bermedia sosial yang disampaikan dalam buku ini sebagai berikut. Di sini ada 8 tips bijak dari PGI atau Persekutuan Gereja Kristen di Indonesia. Yang pertama adalah selektif dalam berteman. Bisa kita ketahui media sosial ini adalah jejaring yang diakses oleh pengguna yang ada di seluruh dunia. Maka dari itu kita harus pintar-pintar memilih kenalan dalam bermedia sosial. Agar apa? Agar kita terhindar dari segala konten-konten yang negatif. Yang kedua, interaktif bukan pasif. Sebagai pengguna media sosial, kita harus menjadi pengguna yang interaktif, yang mana kita bisa mencerna informasi-informasi dahulu, jangan ragu untuk bertanya dalam media sosial, dan yang lain-lain. Agar apa? Kita terhindar dari misinformasi atau hoax dan sebagainya. Yang ketiga, hindari mengumbar kehidupan pribadi. Nah, ini media sosial sekali lagi adalah ini diakses dari seluruh dunia. Ketika kita mengumbar kehidupan pribadi, itu bisa mengundang oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab seperti hacker dan yang lain-lain untuk mengakses atau bisa menimbulkan perbuatan jahat bagi kita sendiri. Yang keempat, kenali ciri-ciri hoaks. Kita harus mengenali ciri-ciri hoaks yang berupa biasanya link URL yang aneh atau link phishing dan yang lain-lain.
Yang kelima, media sosial bukan ruang pameran. Ya, kita seadanya saja untuk memposting foto-foto di Instagram, jangan semuanya diposting karena ini bukan ruang pameran. Yang keenam, swafoto yang informatif. Yang ketujuh, atur privasi akun media sosial. Kita yang kedelapan, bagikan pandangan politik secara bijak dan santun. Agar apa? Agar kita tahu, agar kita bisa mengetahui bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang bijak dalam menggunakan media sosial, walaupun di pandangan politik. Selanjutnya, Jam 16.09. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.